Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Malam ini kita menyimak pembahasan dari apa-apa yang dipertanyakan yang sudah tertulis di beberapa lembaran kertas ini. Untuk dipahami dan untuk dimengerti. Sebab secara tidak langsung pertanyaan-pertanyaan yang ada ini secara tidak langsung mewakili daripada apa-apa yang belum terpahami oleh sebagian dari kita. Maka anggaplah pertanyaan ini adalah pertanyaan dari masing-masing diri yang diwakili oleh beberapa saudara-saudaranya yang menuliskan pertanyaan. Ada yang bertanya, pertanyaannya berbunyi bahwa di dalam hadis qudsi ya, ini ada hadis nabawi yang umumnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ya, Tirmidzi dan lain sebagainya, yang tersampaikan kepada khalayak umum dari umat Islam, yang biasanya terkait dengan perilaku daripada baginda Nabi Muhammad SAW, juga termasuk wejangan-wejangan atau nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu hadis yang pada umumnya. Ada juga yang disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu ialah kalam Allah yang datang di dalam renungan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah kalam-kalam Allah atau perkataan Allah juga atau firman Allah yang turun di dalam renungan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi turunnya melalui renungan baginda Nabi. Di dalam renungan baginda Nabi lalu datang kalam-kalam Tuhan tadi, kalam-kalam Allah. Itu hadis qudsi. Kalau Quran, firman Allah juga, kalam Allah juga yang turun kepada baginda Nabi disampaikan melalui malaikat Jibril. Itu Quran. Berarti hadis qudsi ini kadang melewat Jibril.
tetapi datang di dalam renungan baginda Nabi, dalam kesendirian Nabi, dalam renungan Rasulullah, ya, lalu datang kalam-kalam itu. Di dalam hadis qudsi Tuhan berkata, ini pertanyaannya lah. Yang pertama, dalam hadis qudsi Tuhan berkata, barang siapa yang berharap kepada selain aku, ini Tuhan berkata dalam renungan Nabi, barang siapa yang berharap kepada selain aku, berarti mereka itu tidak mengenal aku. Barang siapa yang berharap kepada selain aku di sini ya Allah, ya, maka berarti mereka itu tidak mengenal aku. Yang kedua, barang siapa yang tidak mengenal aku, berarti mereka itu belum mengabdi kepada aku. Nah, ini hubung kaitannya kepada yang pertama tadi, ini bersambung. Barang siapa yang berharap kepada selain aku, berarti ia tidak mengenal aku. Barang siapa yang tidak mengenal aku, berarti tidak mengabdi kepadaku. Dan barang siapa yang tidak mengabdi kepadaku, maka wajib baginya murkaku. Barang siapa yang takut kepada selain aku, halal baginya pembalasanku. Ya, memang hadis qudsi itu kayak itu. Rata-rata hadis qudsi itu isinya antara Tuhan kepada hambanya. Makanya banyak di hadis qudsi itu langsung kata-kata Allah sendiri, aku, begitu. Banyak hadis qudsi yang berbicara tentang itu. Sama sebagaimana dalam hadis qudsi ada dikatakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada segala nikmatku, barang siapa yang tidak bersyukur atas karunia nikmat yang telah aku berikan, dan juga tidak bersabar terhadap ujian-ujianku, maka silahkan keluar dari kolong langitku, carilah Tuhan selain aku. Nah, hadis qudsi itu rata-rata begitu. Ini bahasanya bahasa langsung lah, bahasanya bahasa langsung. Barang siapa yang tidak bersyukur atas karunia nikmat yang aku berikan, dan tidak bersabar atas ujian dariku, maka silahkan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Anda keluar kemana lagi? Semuaan kolong langit Tuhan. Anda keluar dari kolong langitnya Allah, kemana pulang kita? Cari Tuhan selain aku, yang mana lagi? Ya. Dan banyak hadis-hadis qudsi yang lain yang senada dengan hal-hal yang seperti itu. Intinya hadis qudsi itu adalah perkataan langsung dari Tuhan kepada hambanya. Yang kita masing-masing diri ini hamba, kalau ya kan?
Masing-masing diri kita adalah hamba, Tuhannya satu ya. Iya kan? Nah, artinya ketika Tuhan itu berkata langsung dalam renungannya Nabi, maka dapat diambil pelajaran sama halnya Tuhan itu juga berkata kepada setiap diri kita. Kayak itu nah maksudnya, mengambil hikmahnya. Jadi kata-kata ini kembalikan kepada diri kita sebagai hamba. Nah, Tuhan berkata kepada setiap diri kita, kepada hambanya, kata Tuhan, siapa yang berharap kepada selain aku, berarti ia tidak mengenal aku. Nah, penjelasan ini berhubungan dengan ma'rifatullah. Penjelasan ini menjelaskan tentang mengenal Allah. Belum mengenal Allah, siapa yang belum mengenal Allah atau tidak mengenal Allah, maka tentunya mereka itu ketika berharap pasti bukan berharap kepada Allah. Nah, itu jawabannya. Siapa yang belum mengenal Allah atau tidak mengenal Allah, maka pasti ketika dia berharap bukan kepada Allah. Karena yang dia pandang, karena yang dia lihat, karena yang dia kenal bukan Allah. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang belum diperjalankan di jalan ma'rifatullah. Hadis ini yang dipertanyakan ini adalah diperuntukkan kepada mereka-mereka yang belum mengenal Allah. Artinya demikian penjelasannya tadi. Bagaimana bisa berharap kepada Allah sementara tidak kenal dengan Allah? Begitulah penjelasannya. Jadi patokannya sudah mengenal atau belum. Nah, itu maksud dari hadis ini tadi. Patokannya enggak. Apa itu patokannya, itu apa maksudnya? Hah? Poinnya, ya kan? Poinnya itu ialah mengenal atau kada. Itu dia lagi. Bila mengenal kepada Allah, pasti dia berharap kepada Allah. Bila kada mengenal dengan Allah, bagaimana dia bisa berharap kepada Allah? Siapa yang berharap kepada selain aku, berarti tidak mengenal aku. Nah, kan itu jawabannya tadi kan, berarti ia tidak mengenal aku. Nah, lalu kemudian bagaimana pernyataan ini jika dijelaskan dalam pengetahuan hakikat dan ma'rifat? Itu yang perlu kita garis bawahi, perlu kita cerna di dalam pembelajaran kita, dalam pembahasan ilmu. Sudah seringkali tersampaikan bahwa syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah,
yang tersimpulkan pada syuhudul wahdah fil wahdah. Artinya saksikan olehmu, pandang olehmu, yakini olehmu. Saksikan, pandang, dan yakini olehmu bahwa Ia Allah yang satu, syuhudul wahdah, yang satu berarti yakni Allah ilahun wahid. Saksikan dan pandang dan yakini olehmu bahwa Ia Allah itu, Tuhan yang satu itu, nyata adanya, tersirat di balik naik turun napas. Itu dulu yang dipahami sambil saksikan. Maksudnya saksikan tadi itu rasakan. Saksikan olehmu artinya rasakan. Pandang olehmu artinya resapi. Yakini olehmu, sadarilah bahwa Ia Allah itu tersirat di balik naik turun napasmu. Nah, pertanyaannya, tersirat itu nang kayak apa gerak? Tersirat itu nang bagaimana? Tersirat itu artinya misra. Tersirat itu artinya misra. Contohnya apa? Contohnya seperti gula diaduk di banyu teh. Gula diaduk di banyu teh, di air teh ini nah, diaduk. Kelihatanlah gulanya, kada kelihatan. Nah, itu maksudnya gula itu sudah tersirat pada air teh itu. Gula itu misra pada air teh itu. Tidak terlihat wujud gulanya, tapi nyata ada gula. Tandanya ketika engkau minum rasanya manis. Manis itu gula. Itu maksudnya. Wujud gulanya kada terlihat. Wujud gulanya kada lagi terlihat, tapi nyata gula itu ada. Larut ia, nah itu tersirat maksudnya, misra dia pada banyu teh itu. Tandanya begitu dikinum rasanya manis. Yang manis itu nah gula. Itu contoh, itu permisalannya, itu ilustrasinya. Nah, Ia Allah tersirat, Ia Allah misra, Ia Allah ternyatakan di balik naik turun napasmu. Tidak terlihat lagi oleh mata, tapi nyata adanya Allah di balik naik turun napasmu. Apa nyatanya? Ada rasanya. Apa rasanya?
hidup. Apa rasanya hidup? Ini hidup kan ada beratannya. Hidup kalau itu rasanya tuh. Kalau ibarat gula tadi itu di banyu teh rasanya manis. Iya, Allah tersirat di balik naik turun nafas, rasanya hidup. Bila engkau merasakan hidup pada dirimu, berarti engkau merasakan Allah tuh. Hidup yang ada padamu itu bukan hidupmu, itu hidupnya Allah yang disiratkan padamu agar engkau dapat menikmati kehidupan ini. Begitu maksudnya. Bila Allah kada mensiratkan hidupnya padamu, maka niscaya engkau tidak akan merasakan kehidupan ini. Begitu maksudnya. Nah, itu yang perlu diyakini tadi kan. Yang perlu diyakini bahwa iya Allah tersirat di balik naik turun nafasmu. Dalam bahasa ilmu yang kita pelajari disebut sirrullah. Bahasa ilmunya yang kita bahas di dalam pelajaran ilmu. Karena dia tersirat sudah. Iya Allah itu sudah tersirat, makanya disebut sir. Tersir, ya Allah, ya kan? Tersirat di balik naik turun nafasmu, makanya disebut sir Allah atau sirrullah. Amunnya hendak diketahui juga wujudnya sirrullah itu wujudnya apa? Nah, misalkan sirrullah itu wujudnya adalah sir Muhammad atau batinnya Muhammad. Itu wujudnya. Wujud sirrullah itu adalah sir Muhammad, nyawa Muhammad. Makanya naiknya itu mim sampai di atas ha, turunnya lagi mim sampai di bawah dal. Muhammad. Nah, itu rincian ilmunya. Namun poinnya yasir Allah yang ada tersirat di balik naik turun nafas. Itu yang dekat pada diri lah, yang dekat pada diri, pada masing-masing diri. Lalu tadi dikatakan syuhudul wahda fil kasrah. Dia Allah satu yang ada pada naik turun nafasmu itu ada juga pada naik turun nafas sekalian manusia, termasuk pada sekalian saudara-saudaramu. Fil kasrah, kasrah itu artinya nang banyak. Iya Allah nang ada pada naik turun nafasku nina, ada juga pada naik turun nafas kalian, ya kan? Nah itu dan dipahami, diyakini. Jangan melihat tempakulnya. Ini nang kelihatan ini tempakulnya berataan. Hah? Nang kelihatan ini tempakulnya berataan. Jangan lihat tempakulnya, lihat sir Allah
yang ada di balik naik turun napas si tempakul berataan ini. Iya, sir Allah juga nang ada pada diri kita sholat. Siapa yang berharap kepada selain aku, berarti kadang mengenal aku. Ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat, ketika kita bermohon, jangan lepas dari merasakan sir Allah yang ada pada diri kita. Kayak itu nah. Jangan lepas dari sir Allah yang ada pada diri kita. Nah, berarti itunya mengenal tuh. Berarti ketika dia berdoa, dia bermohon tuh kepada sir itu tadi sudah. Berarti dia bermohon sudah tuh. Berdoa, berharap kepada sir Allah tuh sudah berarti. Berarti berharap kepada aku aja Tuhan. Berarti dia mengenal Allah. Nah itu kalau penjelasan ma'rifatnya demikian. Lalu bila dikaitkan atau dihubungkan dengan syuhudul wahda fil kasra, syuhudul kasra fil wahda, yang tersimpulkan pada syuhudul wahda fil wahda, itu nang kayak apa? Misalkan ini adalah aku ini merasakan dia pada sir dalam diriku, lalu bermohon, bermunajat sambil merasakan hadirnya sir Allah di balik naik turun nafas ini. Berdoa, bermohon, bermunajat sambil merasakan sir Allah di balik naik turun nafas. Bila Allah berkehendak secara langsung, inilah ini perumpamaan, bukan perumpamaan, apa ngarannya? Prosesnya, proses, banyak macam proses. Ini di antara prosesnya. Di antara proses-proses ketika bermunajat. Ini lagi pemohon nih, lagi bermunajat nih, lagi berdoa nih, melalui sir Allah yang dekat pada diri. Lalu kemudian setelah memohon itu lalu berdiam, tawakal, berserah diri. Tiba-tiba tanpa berkata kepada siapapun, datang si fulan. Padahal kita kada bepada. Datang si fulan menyampaikan apa yang ada di doa tadi. Nah itu berarti Allah secara langsung mengabulkan doa. Ini contoh aja lah prosesnya. Atau langsung aja sudah, misalkan Nena dulu bahari, jauh-jauh hari di awal-awal belajar, begitu disampaikan tentang ma'rifatullah, lalu kemudian proses di dalam meyakini ilmu mengenal Allah. Suatu ketika banyak hal kejadian, begitu di hati terbetik, di hatinya terbetik, rasanya nyaman pang ini, suasana gerak nang kayak ini lah.
minum pakai es batu, nyamannya dingin. Di hati ini tegretek, cuaca panas, nyaman pangnya. Bila minum ada es batu, kada lawas datang nang manganjur es batu. Di hati tegretek, itu doa ngarannya. Datang es batu. Itu secara langsung. Pernah lah mengalami hal-hal nang kakak itu? Pernah kalau lah? Itu artinya secara langsung Allah menyampaikan doa tadi. Pernah juga dulu Bahari itu masih di awal-awal belajar, hendak berjalan dari rumah nih nah, hendak berjalan ke kelandasan. Tapi kada bisi sandal waktu itu. Lalu namanya masih di zaman awal-awal belajar itu, proses untuk dapat memakai itu mencari yakin nih. Lalu kayak apa bisa meyakini Allah nih zaman-zaman itu. Lalu di dalam begretek sholat ya, lalu minta sandal. Jadi sembahyang minta sandal zaman itu. Lalu masuk ke kamar, wudu, sholat hajat. Doanya, ya Allah hendak berjalan, nah ya Allah, tapi kada bisi sandal, minta sandal pangna ya Allah. Karena hendak berjalan, lalu minta sandal, kada bisi sandal. Selesai sudah sholat hajat tadi, selesai berdoa, keluar kamar. Begitu keluar kamar, datang ayahnya, datang entah dari mana, wallahualam. Kayaknya anak-anak ini datang, masuk, nena sandal. Kayak pakai sahnya kan tahu, yang jelas bawa sandal, nena sandal aja. Lalu dia alhamdulillah, jujur nih Allah Ta'ala kada tahu kayak pakai sahnya. Prosesnya si ayah tadi ini membawa sandal kayak apa, itulah urusan kita, ya kan? Itu urusan Allah. Bisa aja Allah menggretekkan di hatinya, ya Allah, menukar sandal kah, apakah, itu ngarannya secara langsung. Alhamdulillah datang sandal, lalu bersiap, lalu berjalan pakai sandal yang diberi tadi. Lahiriahnya ayah yang membawa sandal, lahiriahnya pahamlah, lahiriahnya. Tapi dibalik napas si ayah tadi itu ada sirobah ada? Ada. Dibalik napas seorang bang ada sirobah ada? Ada. Nah sirobah itu menggeletekkan di sana. Pernah lah mengalami hal-hal yang terkait itu? Pernah aja kalau lah, sekali dua kali pernah kalau lah. Yakini itu, yakini bahwa sir Allah yang ada di dirimu itu nang menggerakkan orang-orang yang ia kehendaki. Nah itu berarti jika engkau kada terpandang tempakulnya, yang engkau pandang adalah sir Allahnya, bujur berarti engkau berharap hanya kepada aku, bukan kepada selain aku. Mudahan bisa dipahamilah itu nang secara langsung. Nah kalau nang secara tidak langsung nang kayak apa? Ini nang secara tidak langsung, tapi hakikatnya sama. Kepada aku juga ya Tuhan, kepada Allah juga. Misalkan kada isi baras di rumah,
hendak makan kada bisi apa-apa, lalu berdoa, merasakan hadir sirnya pada diri, berdoa, ya Allah kada beras mina hari ini na ya Allah, kayak apa mina ya Allah, aku ini ampun pian ya Allah. Diri kita ini nah milik Allah, diriku ini ampun pian ya Allah, pian nang bujur-bujur nah nang memelihara diriku nih, aku kada tahu lagi sudah kayak apa aku nih, pian aja lagi sudah nah nang bisa mengurusi ulun nih, siapa lagi amunnya lain pian. Sambil merasakan sir Allah, lalu berdiam, lalu bertawakal. Bertawakal itu berserah diri lawan nang hidup nih tadi. Nah, di dalam diamnya tadi merasakan nang hidup tadi, merasakan sir Allah tadi itu, lalu tegretek dan tegambar. Tegretek dan tegambar. Teringat si Apandi. Berarti sir Allah tadi ini menyuruh Apandi ini. Berarti sir Allah tadi yang ada di diri kita nih menyuruh Apandi untuk bertukar pikiran kayak apa ini Apandi. Nah itu ngarannya secara tidak langsung. Berdiam dulu, tapi jangan kada berdiam. Berdiam dulu sampai panak lah istilah kita. Panak itu artinya apa? Panak itu kada memikirkan lagi. Apa yang didoakan tadi itu nah kada dipikirkan lagi. Amunnya masih dipikirkan berarti belum panak. Artinya masih mengurusi. Panak itu ketika engkau sudah kada memikirkan lagi, tawakal kalau lah. Kayak model istilahnya itu antara andak guring atau kada, kayak itu nah. Andak guring atau kada, nah itu kan pandangannya kada terpikir lagi. Kadang bisa sambil terguring, ada juga terbangun guring hanya teringat bisa. Nah itu secara tidak langsung. Berarti sir Allah tadi itu mengatakan si fulan. Paham kita? Oh sir Allah yang menyuruh ini. Nah itu namanya secara tidak langsung. Namun hakikatnya tetap dia berharap bukan kepada selain Allah. Dan hukumnya dia kada keluar dari mengenal Allah. Jadi apa yang dipertanyakan di sini tadi dalam hadis kursi ini untuk orang yang kada mengenal Allah. Pahamlah? Siapa yang berharap kepada selain aku berarti kada mengenal aku. Nah lalu lanjutannya, siapa yang kada mengenal aku berarti kada mengabdi kepadaku. Siapa yang kada mengabdi kepadaku wajib murkaku. Siapa yang takut kepada selain aku maka halal baginya pembalasanku. Nah ini kita mengesahkan orang yang kada mengenal lah. Jadi kayak apa? Ini misalkan adalah ada si fulan kada kenal lawan Allah, lalu kemudian contohnya tadi kada beberas, dia kada mengenal Allah, kayak apa inilah kada beberas hari inilah nang kayak apa inilah. Akhirnya datang hawa nafsunya, datang kediriannya, datang keegoisannya.
datang apa ngarannya nih, sisi kada baik di dirinya. Hai baiknya aku diluncurkan aja sudah deh. Nah itu berarti dia berharap bukan kepada selain Allah, bukan berharap kepada Allah, tapi dia berharap kepada keegoisan dirinya. Dia berharap kepada keakuan dirinya. Dia berharap kepada hawa nafsu kediriannya. Kada beberas inya, kada kenal lawan Tuhannya. Lalu datang pikiran di dirinya. Pikirannya datang, pikirannya macam-macam sudah. Oh ada anu nih, di anu sana nih, baiknya itu aku ambil aja nih, aku copet aja nih, misalkan aku malingi aja nih, lalu ku jual. Setelah aku jual bisa ku nukar beras. Kayak itu dah. Iya kada tahu lawan sir Allah di balik naik turun napasnya tadi. Sehingga mengutamakan keegoisan dirinya, mengutamakan hawa nafsu di dirinya, mengutamakan keakuan dirinya. Lalu ujar hawa nafsu dirinya, ujar keegoisan dirinya melalui pemikiran tadi. Juntan ampunnya si anu dia. Nah kayak itu lah. Taulah menjuntan, taulah mengambil, mencuri. Nah, mereka yang demikian tadi itu berarti kada mengabdi kepada Allah. Mereka mengabdi kepada hawa nafsu keakuan kediriannya. Inya tipis pang sebujurannya. Sir Allah pada diri lawan hawa nafsu keegoisan diri itu tipis benangnya. Kedua-duanya ada pada diri. Ada pada diri kedua-duanya. Jadi harus bisa bedakan. Di mana membedakannya? Kalau sir Allah, inya kada mau menyakiti diri, itu sir Allah. Sir Allah itu kada mau menyakiti diri, dan apa petunjuk-petunjuknya pasti membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa berkat, membawa manfaat, membawa syafaat. Nah itu sir Allah. Tapi kalau hawa nafsu keakuan kedirian yang ada pada diri, cirinya mementingkan kesenangan diri. Mementingkan maunya diri, seolah-olah rahmat berkat itu kan ada kepikir. Hendak menjadi rahmat kada kepikir, menjadi berkat kada kepikir, menjadi manfaat kada kepikir, menjadi syafaat kada kepikir. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, yang penting aku jaya. Itu ya yang dipikirkannya. Nah itu hawa nafsu, keakuan, keegoisan diri. Nah bagi yang kada mengenal aku, pasti dia akan mengabdi kepada selain aku. Siapa selain aku? Hawa nafsu. Siapa selain aku? Keegoisan diri. Siapa selain aku? Kata Allah, kedirian yang ada pada diri. Itu selain Allah.
Nah, karena dia kadang mengenal Allah yang tersirat pada dirinya, berarti dia kadang mengabdi kepada Allah yang dia itu hanya mengabdi kepada hawa nafsu keegoisan dirinya. Kalau dia kadang mengabdi kepada Allah yang dia hanya mengabdi kepada keegoisan dirinya, wajib murka Allah pada dirinya. Apa murka Allah? Murka Allah itu sakit hati itu Pak. Murka Allah tuh gelisah berkepanjangan tuh murka Allah tuh. Hati panasan itu murka Allah juga tuh. Dongkol, tahu lah dongkol. Apa bahasa Indonesia nya itu dongkol? Hah? Adakah bahasa Indonesia dongkol? Hah? Jengkel, ah, ya kan? Oh, jengkel itu dongkol kan? Hah? Lain kalau lain. Hah? Dongkol lain. Hah? Mendam, hah? Kecewa, kecewa. Sakit hati, kecewa. Itu dongkol ngarannya. Kalau jengkel lain, jengkel itu marah. Marah dalam hati itu jengkel. Dongkol itu kecewa. Dongkol itu kecewa lantaran sakit hati, itu dongkol ngarannya. Itu sama, itu murka Tuhan kita. Gampang itu kayak ini, nah gampangnya lah murka Tuhan adalah neraka. Neraka itu ialah api. Apa saja yang engkau rasakan panas di hatimu, itu berarti neraka. Itu berarti murka. Kayak itu dah. Siapa yang tidak mengabdi kepadaku, wajib murkaku atasnya. Artinya dia otomatis. Bukan Allah itu mau murka kepada hambanya, tidak, tapi dia yang mengambil murkanya Allah. Pahamlah? Bukan Allah yang memang situ sini maunya murka kepada hambanya, tidak, tapi hambanya sendiri yang mengambil murka itu. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam dalilnya dalam Quran, kata Allah, sesungguhnya aku tidak ingin menyiksa hambaku, tapi karena diri mereka sendirilah mereka menjadi tersiksa. Nah, itu kalau Allah itu murka situ sini kayak murkanya Rahwana misalkan, kada kasih sayang Allah Ta'ala. Kiamat dunia ini kada nunggu berpuluh-puluh tahun, kada. Makanya kata Allah di dalam hadis qudsi itu, aku turunkan, kata Allah, ada di dalam hadis qudsi yang lain, kata Allah, aku turunkan ke dunia ini 99 murkaku, kata Tuhan dah. Aku turunkan ke muka bumi, aku turunkan ke dunia 99 murkaku. Lalu kemudian setelah itu aku turunkan satu kasih sayangku. Maka satu kasih sayangku itu meleburkan 99 murkaku. Iya. Pahamlah maksudnya. Artinya Allah itu kada situ sini maunya murka terus kepada hambanya, kada. Coba renungkan.
Ujar Tuhan, aku turunkan 99 murkaku ke atas bumi. Lalu setelah itu aku turunkan satu kasih sayangku. Dengan satu kasih sayangku itu meleburkan 99 murkaku. Berarti hebat kasih sayang Allah, ya kan? Maka berarti ketika hati manusia itu, ketika hati seorang hamba itu panas, itu dirinya sendiri yang mendekat ke api. Pahamlah? Itu berarti dirinya sendiri yang memang mau mendekat ke api. Bukan Allah yang mau begitu, tidak. Allah maunya hambanya itu masuk ke surga, kayak itu ceritanya. Nah, lalu mereka yang mendapatkan otomatis murkanya Allah tadi karena hatinya panas tadi. Lalu itu tadi lanjutan di bawahnya tadi, halal baginya pembalasan. Maksudnya kayak apa? Pembalasan itu definisinya ya kekacauan diri, dan itu pembalasan. Hati yang panas itu kacau pikiran, kalau lah kusang hati, lalu jadi serba salah di dalam menjalani hidup. Nah, itu pembalasan ngarannya. Lalu Allah berfirman lagi, wa in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan aku tambah nikmatku yang lain, ya kan? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kada bersyukur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu maksudnya. Artinya orang yang kada bersyukur tadi itu ya hati panasan tadi itu kan. Kada bersyukur itu ngarannya. Gara-gara dia takutnya tadi bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada hawa nafsu kediriannya. Kurang lebihnya begitu penjelasannya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, ini setengah 11 sudah kelar. Banyak pertanyaannya masih ada. Pertanyaan selanjutnya, amalan apa yang terbaik dilakukan, dikerjakan apabila ditimpa masalah yang berat untuk menenangkan jiwa selain ikhlas, sabar, tawakal, dan rego. Pertama kali sebelum amalan yang lain-lain, pertama kali lepaskan dulu beban tadi. Lepaskan dulu masalah yang dikatakan berat tadi atau beban tadi. Lepaskan dulu. Sebab seseorang itu ketika dia masih menyimpan beban yang menurutnya berat, inya kada mau pikir jernih. Ya kan? Iya kada kawa berpikir jernih. Kenapa? Karena hatinya terhimpit oleh beban yang berat tadi. Pertama kali lepaskan dulu bebannya. Kayak apa melepaskan bebannya tadi? Serahkan kepada si pemilik. Siapa pemilik tiap segala sesuatu? Allah. Termasuk beban itu milik Allah. Yang kita katakan berat tadi itu milik Allah.
Segala apapun yang ada di muka bumi, apa saja itu milik Allah. Lepaskan beban itu, serahkan kepada Allah, karena Allah pemilik tiap-tiap segala sesuatu. Artinya berserah diri. Jalan berserah diri itu nang kayak apa? Rasakan hadirnya Allah dan yakini yang maha besar itu hanya Allah. Ya kan? Allahu Akbar. Kadada riwayatnya masalah akbar, kadada sejarahnya bebani akbar, kadada istilahnya ujian akbar, yang ada Allahu Akbar. Jika engkau yakin hanya Allah yang maha besar, maka kadada yang besar lain selain Allah. Berarti masalah itu kecil sebujurnya. Yang menurut kita berat tadi itu sebujurnya kecil. Karena bagi Allah kadada yang besar, hanya Allah yang maha besar. Itu yang diyakini hanya Allah yang maha besar. Kada usah masalah kada usah masalah atau cobaan atau urusan yang kita katakan besar dan berat tadi. Berat mana lawan bumi? Ayo, besar mana daripada bumi? Besaran bumi mesti. Lalu pepatah mengatakan, dunia tak selebar daun kelor, ya kan? Dunia itu tak selebar daun kelor. Daun kelor itu seberapa gram? Kecil bandar kalau? Sesen. Paling besarnya itu kurang lebih sesen. Uang sen zaman dulu itu uang sen. Kalau orang sekarang ada tahu pang uang sen. Uang 1 sen itu kecil benar kalau. Dalam pepatah dikatakan dunia itu tak selebar daun kelor. Daun kelor itu, dunia itu lebih kecil lagi dari daun kelor. Maka rasakan hadirnya Allah. Ketika engkau sudah merasakan hadirnya Allah, Allah yang maha besar yang meliputimu. Jika Allah maha besar sudah meliputimu, yang engkau katakan masalah tadi itu pun diliputi Allah. Ayo, kada mau bang Allah meliputimu, masalahnya kada diliputi, kada mau. Masalahnya ada di dirimu, kalau iya kan? Jika Allah meliputi dirimu, berarti masalah tadi itu pun diliputi Allah. Jika Allah yang sudah meliputi dirimu dan masalah yang engkau katakan tadi, Allah juga yang akan menyelesaikan. Nah itu maksudnya. Itu masalah keyakinan. Lalu jika itu sudah kita yakini dan kita bawa untuk merasakan hadirnya Allah, lalu apa amalannya? Amalannya artinya bacaan. Maka katakan, ya Allah ya Rabbi, bihaqqi nuri Muhammad, syahidni bisyahadatuka ya haqqul mubin. Berapa kali? Ya silakan, sebanyak-banyaknya kakak ada apa-apa. Rasapi yang dibaca itu, ya Allah ya Rabbi, bihaqqi
nuri Muhammad. Syahidni bi syahadatuka ya haqqul mubin. Artinya, ya Allah yang mengatur hidupku. Rabbi itu artinya yang mengatur hidupku. Ya Allah yang mengatur hidupku dengan kebenaran Nur Muhammad. Saksikanlah diriku, saksikanlah diriku ya Allah. Kalau Allah yang sudah menyaksikan diri kita, adakah yang terlewat? Adakah yang terlewat? Walau sekecil apapun, adakah yang terlewat? Ada. Karena Allah Maha melihat, ya kan? Karena Allah Maha mengetahui, ya kalau kadada yang terlewat bagi Allah. Walau sekecil apapun di diri kita, kadada yang terlewat dari penyaksiannya. Syahidni, saksikan diriku ya Allah. Bisyahadatuka, dengan penyaksian Engkau. Ya haqqul mubin, wahai kebenaran yang nyata. Saja. Berapa kali terserah, resapi. Ya Allah ya Rabbi, bihaqqi nuri Muhammad, syahidni bi syahadatuka ya haqqul mubin. Selesai itu urusan. Ya, orang berjalan mengenal Allah ini harus bicara yakin. Lain orang syariat. Kalau orang syariat itu sekedar membaca. Orang syariat itu sekedar beramal, sekedar beribadah. Lain orang berjalan di jalan ma'rifat ini, selain dia itu menuju kepada Allah, belajar mengenal Allah, dia itu juga dituntut untuk mencari yakin. Kayak apa hendak yakin kepada yang dicinta? Kalau kadang mencari keyakinan itu, ya kan itu ceritanya. Bila engkau mencintai, maka carilah cintamu itu agar engkau dapat meyakininya. Begitu maksudnya. Udahlah. Lagi. Wah, masih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 6 lagi. Belum 2 jam. Satu aja lagi dah. Yang lain kita bahas di malam Sabtu depan aja lah. 1, 2, 3, 4. Nah, 5 pertanyaan nah. Sabtu depan. Ini satu lagi pertanyaannya. Seseorang yang mengalami kegelapan dalam kehidupannya, seseorang yang mengalami kegelapan dalam kehidupannya, di manakah Nur Muhammad pada saat itu? Apakah Nur Muhammad itu keluar waktu itu? Atau apakah Nur Muhammad itu keluar dari dirinya saat itu? Ini bagus pertanyaannya nih. Bila seseorang yang mengalami kegelapan dalam kehidupannya,
bukan berarti Nur Muhammad itu kadada lagi di dirinya. Bila Nur Muhammad itu kadada di dirinya, inya kada kau berjinak, inya kada kau bernapas. Jika Nur Muhammad itu kadada lagi di dirinya, jantung kada berdetak, nadi kada berdenyut, mata kada kau berkedip lagi. Nah itu jika Nur Muhammad kadada di dirinya. Jadi Nur Muhammad itu selalu ada di diri. Buktinya ada naik turun napas, darah mengalir, jantung berdetak, nadi berdenyut. Itu tanda dan bukti Nur Muhammad itu ada selalu di diri. Namun bila seseorang itu mengalami kegelapan dalam kehidupannya tadi itu kayak apa ceritanya? Bukan Nur Muhammad itu kadada dari dirinya, bukan. Hanya saja hatinya buta dari merasakan hadirnya Nur Muhammad. Itu ya. Makanya karena hatinya buta, gelap dalam kehidupannya. Karena hatinya buta. Orang buta itu kadang kalau nang dilihat, nggak usah orang buta, kita ini aja lalu tutup mata, gelap kalau. Padahal cahaya ada. Ini ada lampu, lalu kita pepejam mata, gelap kalau lah. Bukan berarti terang itu kadada, ada terang itu, tapi karena mata kita pepejam, lalu kada melihat cahaya. Orang yang mengalami kegelapan dalam kehidupannya itu lantaran hatinya berpejam, lantaran mata hatinya terpejam. Lebih parah lagi, buta mata hatinya. Syukur bila mata hati hanya terpejam, ya kan? Itu masih bersyukur. Bila mata hati masih terpejam, itu masih bersyukur. Kenapa? Masih bisa terbuka, ya kan? Tapi bila mata hati itu sudah buta, kemana mencari dokternya untuk mengobati mata tadi? Kayak itu nah. Jadi kesimpulannya, seseorang yang mengalami kegelapan dalam kehidupannya sehingga kusam jiwanya, sehingga pikirannya kacau, sehingga tidak tenang jiwanya, sehingga selalu merana hidupnya, sehingga selalu berduka cita dalam setiap harinya, sehingga selalu di dalam kebimbangan dan kebingungan, sehingga tidak dapat menentukan sikap dalam menjalani hidup dan tidak tentu arah di dalam menjalaninya. Apapun itu kegelapan dalam kehidupan yang dia alami,
itu lantaran hatinya, mata hatinya terpejam. Ini masih baik sangka, ya Allah, terpejam. Artinya mudah-mudahan hanya terpejam aja, sehingga suatu saat masih bisa melek kembali, ya kan? Lebih bahaya lagi bila mata hatinya itu buta. Nalik sudah itu, kalau udah buta. Jaka picak aja sebelah enggak apa-apa. Ini dua-duanya picak. Nah, jadi Nur Muhammad itu tetap ada di dirinya, hanya saja mata hatinya terpejam. Maka bukalah mata hati itu, artinya bangunlah sehingga mata hatimu terbuka. Karena orang namanya guring kepejam mata kalau, iya kan? Nah, kenapa mata hati terpejam? Karena hatinya guring. Kenapa mata hatinya terpejam? Karena hatinya guring, hatinya tidur. Maka bangunkan hatimu agar terbuka mata hatimu. Begitulah. Nah, itulah yang dimaksud seseorang itu apabila mengalami kegelapan dalam kehidupannya, itu bukan dikarenakan Nur Muhammad itu kadada atau keluar dari dirinya, melainkan dikarenakan mata hatinya terpejam. Kenapa mata hatinya terpejam? Karena hatinya sedang tertidur. Semoga pada setiap diri kita Allah pelihara, Allah jaga hati kita, jangan sampai tertidur lagi. Allah pelihara dan Allah jaga hati kita, jangan pernah tidur lagi, sehingga hati kita selalu melek, selalu melihat, walaupun jasadnya tertidur, tapi hatinya tetap terjaga di dalam merasakan hadirnya Allah, merasakan hadirnya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang hatinya terjaga, orang-orang yang mata hatinya terjaga, mata hatinya terbuka, maka mereka itulah orang-orang yang hatinya selalu menyadari akan hadirnya Allah dan hadirnya sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang terjaga hatinya sehingga hatinya tidak tertidur dan mata hatinya selalu terbuka, mereka itulah yang selalu mawas diri dari bisikan hawa nafsu kediriannya, sehingga mereka itu di dalam berbuat, mereka itu di dalam berlaku, mereka itu di dalam bertindak dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa menunggu petunjuk dari Tuhannya melalui suara hatinya, hati nuraninya. Maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar selalu bersama Tuhannya, yang difirmankan Allah dalam Qur'annya, yakni aku bersama mereka di mana saja mereka berada, yakni wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah sertamu di mana kamu berada. Siapa mereka itu? Mereka yang hatinya selalu terjaga,
hatinya selalu bangun, mata hatinya selalu terbuka. Mereka itulah yang bersesuaian dengan firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Maka semoga selalu terjaga hati setiap diri kita sampai akhir masanya nanti, sampai ajal datang, tetap di dalam terjaganya hati kita, dijaga dan dipelihara Allah, sehingga benar-benar kita bisa mati di dalam iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Sisanya nanti akan kita sambung di malam Sabtu berikutnya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuratina wa barakatina wa maulana Muhammad.